welcome back to my channel. Apakah teman-teman saat ini merasa bahwa aku ini berada dari zona nyaman nih? Apakah sebenarnya yang aku lakukan ini benar ya? Atau haruskah aku beralih dari zona yang nyaman ini ke zona bertumbuh? Dari comfort zone to growth zone. Tapi mana sih parameternya comfort zone dan mana sih yang growth zone? Nah, teman-teman perlu pastikan di sini yang merasa ini adalah comfort zone teman-teman sendiri atau omongan orang lain di sekitar. Ya, karena kenapa ini dua hal yang berbeda ya. Jadi gini, kalau misalnya comfort zone itu apa sih? Comfort zone adalah dimana teman-teman nggak bisa berkembang, ya. Beda sama melakukan pekerjaan yang disukai dan hobi yang dibayar. Ketika teman-teman menyukai suatu pekerjaan, sebagai contoh nih misalnya, teman-teman suka bikin konten, terus sudah itu teman-teman dibayar untuk membuat konten tersebut. Misalnya teman-teman jadi konten kreator, atau mungkin bikin feed di Instagram, atau mungkin buat video seperti ini, dan mendapatkan bayaran, kemudian orang-orang bilang, ih enak banget ya kamu di zona nyaman. Please ya, itu bukan zona nyaman. Karena kenapa? Kalau kamu berada di zona nyaman sekalipun, cuma kamu yang tahu kondisi tidak nyamannya di zona nyaman tersebut. Sebagai contoh, misal teman-teman jadi konten kreator, akan ada selalu yang ngebully dengan konten yang teman-teman buat. Karena sebagus apapun suatu konten, pasti ada yang nggak suka, dan sejelek apapun konten, itu pasti ada yang suka. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi tidak nyamannya di comfort zone. Yang orang lain nggak tahu, yang tahu adalah cuma teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di sekitar yang bilang, ih enak banget ya kamu di zona nyaman, menurut saya nggak ada nama zona nyaman yang benar-benar zona nyaman banget. Dan kalau misalnya teman-teman melakukan suatu pekerjaan yang teman-teman suka, hobi yang dibayar, itu bukan berada di comfort zone, tapi memang itu yang seharusnya teman-teman lakukan dengan pekerjaannya. Karena kenapa banyak banget orang yang dia terjebak dengan pekerjaan yang dia nggak suka, tapi dia tetap terpaksa di situ, mungkin karena alasan finansial, butuh uang misalnya. Udahlah, aku nggak, sekalipun nggak suka dengan pekerjaan ini ya dikerjain aja lah seadanya, soalnya butuh uang. Atau kedua, mungkin teman-teman nggak suka dengan pekerjaan itu, mungkin juga nggak butuh uangnya, tapi teman-teman butuh prestis. Keren nih kerja di sini. Kalau bisa ditanya orang kan bisa bilang, aku kerja loh di perusahaan gede ini, aku kerja loh di instansi ini. Atau mungkin teman-teman mungkin nggak butuh uangnya, nggak butuh prestis juga, tapi mungkin disuruh sama orang tua, kamu loh harusnya kerja jadi PNS misalnya. Kenapa? Ya biar orang tua nggak malu di kampung kalau misalnya kamu kerja jadi PNS misalnya, ya kayak gitu. Nah, tapi teman-teman nggak suka melakukan pekerjaan tersebut, perlu di-highlight. Ketika teman-teman tidak suka melakukan suatu pekerjaan, teman-teman akan bekerja secara standar aja. Nggak bisa kerja terlalu bagus, karena ya emang nggak terlalu suka sih, ya udahlah kerja seadanya aja. Ya kan? Nah, sebenarnya kayak gitu tuh teman-teman nggak akan bisa tumbuh juga. Karena kenapa? Kita melakukan sesuatu yang biasa aja dan kita merasa aku nggak perlu tumbuh menjadi lebih baik karena aku tidak menyukai pekerjaan ini. Coba misalnya gini, teman-teman dipaksa melakukan suatu pekerjaan yang teman-teman nggak suka, pasti teman-teman nggak ngerasa aku harus mengerjakan ini sebaik mungkin gitu. Ada mungkin yang begitu, tapi sebagian kecil. Sebagian besar yang lainnya gimana? Ya udahlah dikerjain aja seadanya, aku juga nggak terlalu suka sama pekerjaan ini. Emang itu growth zone? Enggak kan? Itu juga bukan growth zone. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini melakukan pekerjaan yang teman-teman suka, terus udah itu adalah hobi yang dibayar, itu bukan comfort zone. Karena kenapa? Teman-teman juga improve dong setiap hari. Misalnya gini, teman-teman konten kreator, terus udah itu merasa bahwa ini comfort zone aku melakukan suatu pekerjaan yang aku suka, aku merasa nyaman melakukan pekerjaan ini sekalipun sampai malam. Nah, itu adalah growth zone, karena teman-teman harus selalu improve dong. Misalnya udah membuat suatu konten, terus itu dibully sama netizen, dikatain kontennya nggak terlalu bagus, otomatis teman-teman harus improve lagi. Atau kalau enggak, misalnya harus ngikutin perkembangan zaman, konten yang lagi keren sekarang apa nih, aku harus buat konten seperti apa, yang menarik harus kayak gimana, yang bisa mendatangkan traffic yang kayak gimana. Itu kan teman-teman selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, dan itu adalah growth zone. Jadi jangan membatasi comfort zone dan growth zone adalah dengan batasan sempit, bahwa comfort zone adalah hidup yang enak dan growth zone adalah hidup yang gak enak. Karena teman-teman bisa tetap tumbuh di lingkungan yang enak dan bisa tidak tumbuh di lingkungan yang tidak enak. Itu kembali kepada teman-teman sendiri. Jadi pastikan jangan jangan sampai bingung, oh kayaknya aku nggak usah deh melakukan pekerjaan yang seperti ini lagi, hanya karena orang-orang pada bilang bahwa itu adalah comfort zone, meskipun sebenarnya teman-teman bisa tumbuh di situ. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.